Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Novalianto. Saya mahasiswa dari IT Telkom Surabaya, program studi Sistem Informasi dengan NIM 120423043. Pada kali ini, saya akan memberi penjelasan mengenai apa itu sistem informasi, sejarah rumpun ilmu informatika, sejarah apa saja yang ada di sistem informasi, perbedaan dan keunggulan sistem informasi, prospek kerja sistem informasi, dan mengapa masuk sistem informasi di IT Telkom Surabaya. Baik, yang pertama yaitu apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi adalah sebuah sistem formal, sosioteknikal, dan organisasional yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi dari perspektif sosioteknis. Sistem informasi disusun oleh 4 komponen, yaitu tugas, orang, struktur atau peran, dan teknologi. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu integrasi komponen untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data. Data tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan informasi, berkontribusi pada pengetahuan, serta produk digital yang memfasilitasi pengambilan dan keputusan. Baik, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang rumpun ilmu informatika. Keberadaan teknologi komputasi atau computing telah secara dramatis mempengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapan teknologi ini telah merambah ke berbagai sektor yang ada, dari mulai sektor pendidikan, kesehatan, sosial, pemerintahan, ekonomi, bisnis dan industri telah memanfaatkan kemajuan teknologi komputasi untuk berbagai kebutuhannya. Saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap teknologi ini semakin hari semakin besar. Kebutuhan terhadap berbagai jenis perangkat seperti personal komputer, bisa desktop, laptop atau smartphone, aplikasi komputer, dan internet meningkat secara dengan drastis. Selain kebutuhan yang bersifat personal, pemanfaatan teknologi ini di dunia kerja atau bisnis dan industri juga sangat besar. Berbagai jenis bisnis dan industri mulai dari skala kecil hingga skala besar dalam memanfaatkan keberadaan teknologi ini. Dengan berbagai jenis penerapan dan sejumlah manfaatnya, disertai dengan kebutuhannya yang sangat besar, telah membuka peluang selebar-lebarnya bagi mereka yang ingin berkarir di dunia atau di bidang komputasi. Menurut Computing Curricula sisi 2005 yang diterbitkan oleh Joint Task Force for Computing Curriculum terdiri dari Association for Computing Machinery atau ACN, Association for Information System atau IAIS, dan Institute of Electrical and Electronics Engineers Computer Society atau disingkat IEEEGS. Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi komputasi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, sistem komputer atau computer engineering, fokus pada rekayasa perangkat lunak atau perangkat keras di hardware, yaitu teknik komputer, sistem komputer, rekayasa perangkat keras, dan komputerasi digital. Yang kedua, ilmu komputer atau computer science, fokus pada teori komputasi dan algoritma, yang terdiri dari teknik informatika, ilmu komputer, ilmu komputasi, dan informatika. Dan yang ketiga, sistem informasi, fokus pada integrasi solusi teknologi informasi dengan proses bisnis, yang mencakup manajemen informatika, sistem informasi manajemen sistem informasi, dan manajemen informasi. Yang keempat, teknologi informasi, fokus pada aspek teknologi sebagai nilai tambah, yaitu teknologi informasi dan komunikasi, teknik informasi, telematika, teknologi informatika. Dan yang kelima itu rekayasa perangkat lunak atau software engineering, fokus pada perancangan dan pengembangan perangkat lunak, bisa mencakup rekayasa software, programming, dan pengembangan software. Yang ketiga, apa saja yang kita bisa pelajari di mata kuliah sistem informasi. Di sistem informasi, kita bisa mempelajari mata kuliah sebagai berikut, yaitu matematika, literasi, teknologi informasi dan komunikasi, algoritma dan pemrograman, sistem enterprise, pengantar sistem informasi, pemrograman web, manajemen proses bisnis, dan statistika, perancangan basis data relasional, dan masih banyak lainnya yang bisa kita pelajari di kampus-kampus yang kita inginkan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan perbedaan dan keunggulan sistem informasi. Jadi,
Masih banyak orang yang berpikir bahwa sistem informasi merupakan jalur kedua karena tidak dapat memilih jurusan teknik informatika. Namun, sistem informasi dan teknik informatika memiliki perbedaan sangat jelas. Teknik informatika memiliki arti sebagai disiplin ilmu yang menginduk pada ilmu komputer, yang pada dasarnya merupakan kumpulan disiplin ilmu dan teknik yang secara khusus menangani masalah transformasi atau pengolahan fakta-fakta simbolik atau data dengan memanfaatkan seoptimal mungkin teknologi komputer. Sedangkan sistem informasi adalah ilmu yang mempelajari berbagai konsep teori dan strategi penerapan sistem informasi dalam organisasi, terutama dalam kaitannya dengan proses, penciptaan, pengolahan, pendistribusian, dan pengawasan data atau informasi knowledge di seluruh tataran dan ruang lingkup organisasi. Dalam peranan di perusahaan sistem informasi menjadi jembatan yang menghubungkan antara programmer dan para manajemen dalam perancangan sistem. Sistem informasi akan menganalisa kebutuhan akan sistem dari para manajemen di perusahaan, kemudian akan menerjemahkannya menjadi suatu user requirement untuk diserahkan kepada bagian programmer untuk membangun sistem tersebut. Sehingga dalam perusahaan terkadang lulusan sistem informasi memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada jurusan teknik informasi. Jabatan yang biasa diambil dalam perusahaan oleh lulusan sistem informasi adalah Chief Information Officer atau CIO. Ini adalah jabatan tertinggi dari yang dapat dicapai oleh lulusan sistem informasi atau sistem analis yang bekerja sebagai penghubung antara user dan programmer yang menentukan spesifikasi dan kebutuhan dari sistem terbaru. Kita juga bisa menjadi web designer yang merancang sebuah website. Itu merupakan keunggulan dari sistem informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan prospek kerja pada lulusan sistem informasi. Perlu diketahui bahwa pekerjaan di bidang sistem informasi tergolong pekerjaan dengan bayaran tertinggi dan paling dibutuhkan hingga 10 tahun ke depan. Pilihan karirnya pun sangat bervariasi, dari mulai sistem analis, komputer sistem administrator, IT manager, dan web developer, data scientist, information system management, software developer, information security, serta application analyst. Dan yang terakhir, mengapa saya memilih sistem informasi di IT Telkom Surabaya? Karena IT Telkom Surabaya merupakan kampus yang cocok bagi kaum milenial, terutama yang mendalami di bidang teknologi dan informasi, serta jenjang karir yang ditawarkan sangat menjanjikan. Baik teman-teman, mungkin seperti itulah sedikit gambaran mengenai program studi sistem informasi, baik di luar maupun di IT Telkom Surabaya. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat video saya hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.